Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heri Nursin, NPM saya 25120, dan saya berasal dari Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai demokrasi, post-truth, dan upaya mewujudkan kehidupan bernegara yang membahagiakan. Baik, demokrasi bukan hanya sekedar sistem pemerintahan yang mengatur mekanisme pemilihan pemimpin, melainkan sebuah tata nilai yang mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Dalam negara demokrasi, rakyat ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan, sementara negara berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan umum. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya berbicara tentang prosedur politik, tetapi juga menyangkut kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, demokrasi memiliki posisi yang sangat strategis karena secara konstitusional, negara ini menegaskan diri sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Indonesia seharusnya berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, demokrasi tidak boleh terlepas dari dimensi moral dan etika. Namun, realitas sosial politik kontemporer menunjukkan bahwa demokrasi saat ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Di satu sisi, hal ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga negara. Akan tetapi, di sisi lain, kondisi ini juga melahirkan fenomena post-truth yang berpotensi melemahkan rasionalitas publik dan merusak fondasi demokrasi. Dalam situasi demikian, muncul pertanyaan mendasar, apakah demokrasi masih mampu menghadirkan kehidupan yang bernegara yang membahagiakan bagi rakyat? Pertanyaan ini yang menjadi landasan utama dalam pembahasan mengenai demokrasi, post-truth, dan kebahagiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, makna filosofis demokrasi. Secara filosofis, demokrasi berasal dari pandangan warga setiap manusia memiliki martabat, kebebasan, dan hak yang sama dalam menentukan arah kehidupan bersama. Demokrasi menolak kekuasaan yang bersifat absolut dan menempatkan hukum sebagai alat pembatas kekuasaan. Dalam demokrasi, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Demokrasi juga menuntut adanya partisipasi aktif dari warga negara. Partisipasi ini juga tidak terbatas dan penggunaan hak pilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan publik, pengawasan terhadap pemerintah, serta kontribusi dalam kehidupan sosial dan politik. Terus ada demokrasi dalam konteks Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Demokrasi Pancasila tidak mengedepankan dominasi mayoritas semata, melainkan mengedepankan musyawarah mufakat sebagai bentuk pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan kultural, seperti politik transisional, rendahnya literasi politik, serta kecenderungan pragmatisme dalam politik. Kondisi ini seringkali menyebabkan demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya substantif. Demokrasi yang bersifat prosedural berisiko kehilangan makna karena tidak mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengembalikan demokrasi pada tujuan dasarnya, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan rakyat. Terus di sini ada krisis kebenaran dalam demokrasi modern, hakikatnya post-truth. Post-truth merupakan suatu kondisi sosial di mana kebenaran objektif tidak lagi menjadi rujukan utama dalam membentuk opini publik. Dalam era ini, fakta sering dikalahkan oleh narasi yang emosional, provokatif, dan sesuai dengan kepentingan atau keyakinan kelompok tertentu. Fenomena post-truth tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dan interaksi antara perkembangan teknologi digital,
algoritma media sosial, serta rendahnya literasi kritis masyarakat. Informasi yang viral seringkali dianggap lebih benar daripada informasi yang valid dan terverifikasi. Salah satu dampak paling nyata dalam post-truth adalah meningkatkannya polarisasi sosial. Masyarakat cenderung terjebak dalam ruang gema atau echo chamber, di mana mereka hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Akibatnya, dialog yang sehat dan rasional semakin sulit terwujud. Dalam konteks demokrasi, polarisasi ini sangat berbahaya karena menghambat proses deliberasi publik. Demokrasi seharusnya menjadi ruang pertemuan berbagai pandangan untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama. Namun, dalam era post-truth, demokrasi justru berpotensi merubah menjadi arena konflik identitas dan pertarungan ekonomi. Di Indonesia, post-truth sering kali muncul dalam bentuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan manipulasi isu-isu sensitif. Media sosial digunakan sebagai alat untuk membangun opini publik tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap persatuan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia membutuhkan penguatan nilai-nilai kebangsaan, etika publik, serta literasi digital yang memadai. Tanpa upaya tersebut, demokrasi berisiko kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Kebahagiaan sebagai tujuan bersama. Dalam perspektif kewarganegaraan, kebahagiaan bukanlah konsep yang bersifat individual semata, melainkan bersifat kolektif. Negara hadir untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negaranya hidup dengan aman, adil, dan bermartabat. Tujuan bernegara sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan orientasi negara terhadap kebahagiaan rakyat, perlindungan, kesejahteraan, dan pencerdasan merupakan persyaratan utama bagi terciptanya kehidupan yang membahagiakan. Demokrasi yang membahagiakan adalah demokrasi yang mampu menghadirkan keadilan sosial dan rasa aman bagi seluruh warga negara. Demokrasi ini tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi juga memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam demokrasi yang membahagiakan, kebijakan publik disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata kepentingan elit politik. Pemerintah berfungsi sebagai pelayan rakyat, sementara rakyat berperan sebagai mitra aktif dalam pembangunan. Lalu ada peran etika dan kesadaran bagi warga negaranya. Etika publik dan kesadaran kewarganegaraan merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang membahagiakan. Warga negara menyadari bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian atau informasi palsu. Dalam era post-truth, sikap dan kritis dalam tanggung jawab moral menjadi kunci utama. Warga negara yang cerdas secara politik dan juga digital akan mampu menjaga kualitas demokrasi dan mencegahnya terjerumus ke dalam konflik yang tidak produktif. Baik, demokrasi, post-truth, dan kebahagiaan merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi membutuhkan kebenaran sebagai pondasi moral dan rasional, sementara post-truth menjadi tantangan yang nyata yang dapat merusak seni-seni demokrasi. Jika demokrasi dijalankan tanpa komitmen terhadap kebenaran dan keadilan, maka demokrasi ini akan kehilangan maknanya dan gagal membahagiakan rakyat. Sebaliknya, jika demokrasi dikelola dengan baik berlandaskan nilai Pancasila serta didukung oleh warga negara yang cerdas dan beretika, maka demokrasi akan menjadi sarana efektif untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, damai, dan membahagiakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.